saya sebenarnya kalau bicara pra-peradilan itu dibatalkan, Ya kan kasus ini juga sudah diperiksa BPKP. bukan tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ada. Pertanyaannya, siapa yang menentukan item-item dalam kegiatan itu? Kalau perjanjian, pertanggungjawabannya berarti ganti rugi dong. Mens rea-nya apa? Jadi Anda yakin bahwa klien Anda Sekali lagi, pelanggarannya itu masih tafsir. Anda tidak yakin kalau dia dijerat dengan pidana. Kapan penyidik pernah mengatakan bahwa ada aliran uang masuk ke rekening pribadi Hen Arina? Padahal Ada atau menerima? Hukum mana yang mengatakan itu kejahatan? Ini mesti diluruskan dulu. Anda yakin tidak ada konspirasi dalam dana hibah gemim ini? Keraguan apa lagi yang Anda lihat dalam kasus ini? Siapa yang pendeta Arina perkaya dalam perkara ini? Ya, sudah lebih dari 1 bulan kasus dugaan korupsi dana hibah gemim ini terus bergulir. Penahanan 5 orang tersangka dan 1 ketua sinode gemim menyita perhatian publik. Menariknya, ada penasihat hukum dari tersangka Hein Arina yang berpendapat bahwa kasus dana hibah gemim ini menimbulkan pertanyaan. Antara lain, apakah dana hibah dari Pemprov Sulawesi Utara kepada gemim ini masih tergolong uang negara kah atau bukan? Kemudian ada juga pertanyaan, dapatkah penggunaan dana hibah gemim ini masuk tindakan korupsi atau tidak? Seperti apa perspektif hukum dari sang penasihat hukum? Kita langsung bertanya saja kepada Dr. Michael Remizaldi Yakobus, sarjana hukum, yang juga adalah ketua tim penasihat hukum dari Hein Arina. Ya. Bagaimana menjawab pertanyaan tadi? Jadi pertanyaan yang timbul dari kasus yang masih dan terus bergulir ini. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama bahwa kita perlu letakkan terlebih dahulu konstruksi hukum tentang hibah. Kalau kita bicara tentang apakah ada tindak pidana korupsi, maka kita clear dulu. Kalau bicara korupsi berarti kan uang negara, ya kan? Tapi saya perlu menandaskan lebih dulu bahwa bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban kepada negara setelah hibah, ya. Kalau bicara hibah, itu pasal 1666 KUH Perdata itu jelas sekali. Tidak ada definisi lain daripada hibah itu selain dari pasal 1666 KUH Perdata, yaitu persetujuan dari pemberi penerima tentang menyerahkan sesuatu barang, yang satu sebagai pemberi, yang satu sebagai penerima secara cuma-cuma, tanpa diminta untuk dikembalikan. Itu konstruksi hukum hibah dulu, ya. Dan kemudian ketika kita masuk hibah daerah itu terbagi dua. Ada hibah daerah yang diberikan dari pemerintah kepada pemerintah, ya kan? Contoh institusi-institusi, ya kan? Ada hibah ke institusi A, institusi B, itu adalah hibah dari pemerintah kepada pemerintah. Ada juga hibah dari pemerintah kepada non pemerintah. Apakah subjek hukum organisasi? Okay. Yang pasti tidak ada hibah itu diberikan kepada lembaga profit, kecuali perusahaan daerah. Oke, Bu Michael, sebelum kita lanjut lagi, Anda menjadi penasihat hukum dari tersangka Hein Arina ini, apakah ditunjuk oleh keluarga atau memang menawarkan diri? Karena kasus ini kan jadi buah bibir. Saya dipercayakan oleh keluarga. Okay. Walaupun ini sebenarnya selain daripada panggilan sebagai profesi advokat, saya melihat ada sesuatu yang perlu diluruskan. Lagi sekali bahwa ini perlu diluruskan dulu. Kalau kita menganggap ini tipikor, peralihan hak atas uang itu terjadi atas dasar apa dulu? Kita perlu membedakan mana peralihan uang karena ada terjadi perjanjian jasa konstruksi, ya kan? Produk yang akan dihasilkan tetap barang masih milik negara. Tapi kalau hibah berbeda. Historical daripada pengaturan hibah itu setelah spend mandatory, uang yang dialokasikan khusus untuk hal wajib itu selesai. Seperti pendidikan, kesehatan. Jadi hibah ini kategori uang sisa. Ya. Setelah itu dikualifikasi untuk dibagi, maka dilihat. Maka pembagiannya ke non pemerintah pun itu tidak kepada lembaga profit. Betul-betul kepada lembaga-lembaga non-profit seperti gereja. Oke, nah tadi kan Anda katakan pertanggungjawabannya itu tetap ada pertanggungjawaban kepada negara. Ada pertanggungjawaban. Seperti? Jadi begini,
kita kembali melihat bahwa peralihan uang ini terjadi atas dasar apa? Perjanjian NPHD. NPHD itu adalah naskah perjanjian hibah daerah. Ingat sekali lagi perjanjian ya. Oke. Dan di dalam perjanjian itu dicantumkan mana hal-hal yang tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian ada hal-hal yang ditafsirkan tidak boleh dilakukan atas dasar sebuah aturan dalam perjanjian, apakah pidana atau perdata? Ya kan? Ini mesti diluruskan dulu. Semua orang bilang, wah tidak ada pertanggungjawaban. Siapa bilang tidak ada pertanggungjawaban? Cek saja di Sinode Gemim. Saya sudah punya dokumen itu. Data. Tinggi seperti ini datanya. Bukan tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ada. Berarti kan dana hibah itu persyaratannya harus digunakan sesuai proposal, atau apakah tidak ada yang dilanggar dalam proposal? Sekarang apa yang dilanggar? Okay. Contoh, mereka kan bilang bagi-bagi diakonia itu pada tahun 2021 sebagai sebuah pelanggaran. Mereka ini penyidik ya? Ya. Oke. Versi banyak orang, versi okay. Saya tidak tahu versi penyidik juga. Karena katanya itu merupakan kegiatan perayaan, ya kan? Kegiatan KKPG pada awal Januari 2021 dikatakan, oh itu kegiatan perayaan, ya kan? Perayaan Natal. Padahal itu kan kegiatan rutin tahunan. Perayaan Natal karena kegiatannya berdekatan dengan Natal. Okay. Ya kan? Masih bulan Januari. Ini kan main di wilayah tafsir. Bahwa ini penggunaan di perayaan. Sekarang pertanyaannya, apakah dana hibah kemudian kan di proposal sudah ada kegiatan. Pertanyaannya, siapa yang menentukan item-item dalam kegiatan itu? Kan tentunya panitia. Okay. Ya kan? Tentunya sinode sebagai penerima hibah. Domain untuk menentukan proposal itu rinciannya kemudian akan dialokasikan sebagai apa, itu adalah domain penerima hibah. Yang saya katakan tadi itu sudah beralih. Ketika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya versinya mereka katakan bahwa wah itu pembagian diakonia tidak boleh karena itu hadiah. Nah ini kan tafsir. Oke. Ya kan? Tidak boleh dipakai untuk perayaan. Sekarang itu tafsir juga. Pertanyaannya, Anda sudah lihat semua pertanggungjawaban saya sudah dari itu? lihat. Yang Anda katakan segini? Iya, saya sudah lihat. Itu dipertanggungjawabkan, bukan tidak. Okay. Kalau kita bicara apakah pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Kalau perjanjian, pertanggungjawabannya berarti ganti rugi dong. Kalau misalnya ada pelanggaran perjanjian. Bukan pidana. Nah, Ya kan? Kalau sesuatu dapat dikatakan tindak pidana korupsi, maka kita lihat pasal 2 itu mens rea-nya apa? Ya kan, niat jahat. Kalau kita belajar pasal 2, pasal 3, maka mens rea yang akan jadi tujuan daripada penggunaan uang itu adalah memperkaya diri orang lain atau korporasi. Menguntungkan diri orang lain atau korporasi. berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa hal-hal yang menjerat awalnya Ya. tersangka ini tidak begitu Tidak kuat begitu untuk menjerat. kuat. Dalam Masalahnya BAP begini, ya? Dalam BAP saya lihat dikualifisir ini penggunaannya dalam acara Natal, dalam pemberian hibah, pemberian hadiah. Pertanyaan saya, apa itu sebuah kejahatan? Jadi Anda yakin bahwa klien Anda tidak ada unsur korupsinya? Ya, kalaupun terjadi pelanggaran terhadap NPHD itu kan ranah perdata, Oke. ganti rugi, ya kan? Tapi Yakin ya Anda sekali ya? lagi pelanggarannya itu masih tafsir. Jadi, oke. Bukan Anda yakin? Saya yakin. Oke. Saya teliti benar berkas ini loh. Saya tidak berbicara tentang atas dasar apa kata orang atau apa kata akun palsu. Saya bicara atas dasar fakta, bukti. Ada lagi yang mereka kualifisir. Oh, itu ada tindak pidana korupsi 4 miliar karena ada pembangunan kantor rektorat UKIP. Ya kan? Persoalannya kantor itu dibangun belasan sampai puluhan miliar. Oke. Dana negara di situ cuma 4 miliar. Sekarang mereka periksa bangunan, ya. Mereka periksa bangunan, bilang ini tidak sesuai spesifikasi. Bangunan milik siapa? Bangunan milik sinode. Kalau yang dari negara adalah uangnya. Sekarang coba kita lihat. Bangunan harganya 16 sampai 20 miliar. Negara punya duit 4 miliar. Pertanyaan saya, 4 miliar itu terlalu kecil untuk bangunan 16-20. Dari BAP yang berita acara pemeriksaan terhadap klien Anda, menurut Anda
apa yang paling memberatkan klien Anda di poin-poin tersebut sehingga Anda tidak yakin kalau dia dijerat dengan pidana? Sekarang saya mau tanya, kapan penyidik pernah mengatakan bahwa ada aliran uang masuk ke rekening pribadi Hen Arina? Dalam Mari BAP kita- tertulis mari- seperti itu? Ya. Oke. Kalau itu ada, dalam BAP mereka pertanyakan dong. Ya kan? Di dalam BAP tidak ada pertanyaan mengkonfirm Bahwa ada bahwa aliran- ada uang ini mengalir tanggal sekian. Tidak ada. Oke. Saya cek kepada orang-orang yang menangani keuangan. Ada tidak? Di mana? Di sinode. Sinode. Saya tanya, berapa miliar dari dana hibah yang masuk ke rekening Bapak Pendeta Hen Arina? Mereka katakan tegas, tidak ada. Nah, yang Bung Michael tadi mengatakan bahwa melihat bukti-bukti atau pertanggungjawaban, apakah kan kami juga sempat mendengar bahwa di saat memberikan diakonia itu, apakah itu tidak perlu ada tanda terima supaya apakah itu perlu dipertanggungjawabkan juga? Nah, itu yang orang kan bilang tidak ada tanda terima. Padahal Ada tanda terima. Anda lihat sendiri Ada dokumennya tinggal begini loh. Ya kan? dari para Dari para orang-orang yang hadir pada waktu itu. dan Ya juga kan? pemberian souvenir katanya itu juga dipermasalahkan ya. Saya tidak tahu versi pemberian souvenir itu kualifikasinya seperti apa. Tapi yang perlu dicatat baik-baik. Kalau bicara tentang hadiah, tentang diakonia, tentang acara Natal, pertanyaan saya, hukum mana yang mengatakan itu kejahatan? Oke. Permen mana, undang-undang mana, ya? Karena itu Aturan menggunakan apa? dana hibah kan jadi. Benar, itu menggunakan dana hibah. Tapi itu tidak yang ada larangan. saya katakan tadi, ketidakbolehan itu diatur dalam Pergub 25 2021 dan kemudian dituangkan dalam perjanjian. Sekarang kita harus membedakan perbuatan melawan hukum apa di situ. Gemi menerima dana hibah setiap tahun benar? Iya, setiap tahun. Dengan jumlah yang sama? Kalau saya lihat tidak sama. Per tahun beda. Kenapa ada seperti itu? Itu sama juga dengan 35 organisasi keagamaan yang lain. Jangan berpikir cuma Gemim yang dapat. 35, 36 dengan Gemim itu karena ada dasarnya. Mereka dapat juga per tahun. 36 organisasi keagamaan di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dapat per tahun. Dari Itu Pemprov. ada Pergub tahun 2020. Nomor 30. Itu jelas di situ dicantumkan. Saya di video TikTok saya jelaskan itu. Dasarnya memang ada Pergub. Karena memang di dalam Permendagri nomor 77 itu diterangkan tidak untuk setiap tahun anggaran, tetapi kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Pergub ini kan bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Iya kan? Jadi ada pengecualiannya. Oke, berarti Bung Michael sebagai penasihat hukum yakin bahwa ini harusnya pelanggaran perdata. Kalau saya kualifikasinya perdata. Oke. Makanya publik itu mesti tahu bahwa orang ditetapkan tersangka itu belum tentu terbukti di pengadilan sebagai terpidana. Harus diluruskan dulu apa itu tersangka, apa itu terdakwa, apa itu terpidana. Ya kan? Tersangka itu baru orang yang disangkakan dengan minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti ini pun berbicara kuantiti. Tapi apakah dia memiliki kualitas untuk membuktikan seseorang bersalah di pengadilan? Itu belum tentu. Saya punya klien, ya kan, dituduh melakukan tindak pidana. Alat buktinya ada 2 alat bukti. Ada 2 orang saksi, ada 2 bukti surat perjanjian dan kwitansi. Ketika di pengadilan diputuskan apa? Wah, itu perdata. Onslah. Artinya apa? Ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana, tetapi perbuatan pelanggaran terhadap perjanjian, wan prestasi. Ini mesti diluruskan dulu. Hibah bisa saja terjadi pidana korupsi, bisa, bukan tidak. Apabila sebelum pemberian hibah ada konspirasi. Konspirasi dalam arti begini, yayasan atau organisasi fiktif, ya. Saya pakai yayasan fiktif, saya ajukan kepada pemerintah, uangnya saya pakai pribadi. Ya kan? Ada konspirasi. Anda yakin tidak ada konspirasi dalam dana hibah Gemim ini? Tidak ada. Konspirasinya pertanyaannya, berapa banyak uang yang mengalir kepada pejabat-pejabat? Berapa miliar? Kalau kita ada perjanjian di awal, kasih dana hibah 10 miliar, setelah itu transfer 4 miliar ke sini. Mana ada itu? Tidak ada. Kita butuh terang untuk melihat perkara ini.
Oke, Ya kan? ya. Jadi Anda yakin bahwa klien Anda ini tidak tergolong untuk secara pidana. Nah, Ya. kalau begitu bisa diceritakan lagi kah, Bung Michael, keraguan apa lagi yang Anda lihat dalam kasus ini? Jadi begini, Bu. Saya melihat bahwa ada keterburu-buruan dari tahap penyelidikan. Penyelidikan itu artinya kan tindakan untuk mencari apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Ketika dia lihat di penyelidikan tidak ada peristiwa pidana, yang ada wan prestasi, seharusnya tidak sidik. Berarti kan ada misalnya ada pelanggaran itu pun wan prestasi. Tapi itu yang saya bilang tadi, masih wilayah tafsir. Bukan sebuah fakta yang tidak perlu ditafsir saja itu bisa terjadi. Gitu. Dan itu yang saya bilang, objek-objek yang dituduhkan korupsi, itu yang saya pertanyakan. Kalau memang ada mens rea, siapa yang diperkaya? Siapa yang pendeta Arina perkaya dalam perkara ini? Coba kita jujur. Saya katakan tadi, kalau bicara pendeta Arina diperkaya, bahwa pendeta diperkaya, pertanyaannya, berapa miliar masuk ke rekeningnya? Sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi ada berapa miliar masuk ke rekening Pak Pendeta Arina. Tidak ada pernyataan dari penyidik. Ya kan? Dan tidak tercantum di BAP. Tidak tercantum di BAP. Kalau tercantum berarti mereka confirm dengan rekening orang dong. Oke. Tapi sampai penyelesaian BAP itu tidak ada yang dipertanyakan. Berarti selama ini dengungan bahwa ada dana masuk ke rekening pribadi itu tidak ada. Makanya saya bilang, mari kita bicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan katanya. Ya kan? Tunjukkan data dong. Saya bicara ini, saya sudah confirm ke orang keuangan loh. Bahkan saya lihat bukti-buktinya. Tidak ada yang mengalir kepada Pendeta Arina dana hibah untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk beli asetnya sendiri. Kalau ada, silakan buktikan. Ya kan? Silakan tunjukkan, berani bicara, jangan ada dusta di antara kita. Ada upaya untuk pra-peradilan misalnya? Kemarin sudah ada Atau upaya batal? pra-peradilan, tetapi kan materinya itu baru sampai di penetapan tersangka. Kenapa? Karena kan waktu pendaftaran itu masih dalam keadaan Pak Pendeta belum diperiksa. Ya kan? Nah, sebenarnya harapan kita kasih ruang dong. Kasih ruang bagi Pak Pendeta Arina untuk menguji penetapan tersangka. Tapi itu yang saya bilang, terlalu terburu-buru menahan dia. Kenapa tidak kasih ruang di pra-peradilan kita uji? Alat bukti yang kalian punya ini memiliki relevansi untuk membuktikan bahwa Pendeta Arina bersalah atau tidak. Tapi dipaksakan untuk langsung ditahan pada tanggal 17, satu hari sebelum Jumat Agung. Ya kan? Sementara, coba lihat perkara-perkara yang seperti ini. Ketika ada pra-peradilan, Hasto saja pra-peradilan tidak ditahan. Profesor Eddie Harris, dia ditetapkan tersangka oleh KPK. Ya kan? Tapi KPK tidak berani menahan dia. KPK memberikan ruang kepada Eddie Harris untuk membuktikan bahwa gugatan dia terhadap status tersangka itu benar atau tidak. Tapi Pendeta Arina, tanggal 15 sudah mendaftar pra-peradilan, tanggal 17 ditahan. Tanggal 15 mengajukan pra-peradilan. Tanggal 15 atas penetapan tersangka. Ya, atas penetapan tersangka tanggal 15 sudah diajukan pra-peradilan. Tanggal 17 ditahan. Pada saat tanggal 18, tanggal pasca itu sudah ada jadwal pelayanan. Ya kan? Sementara alasan subjektif penahanan itu ada 3. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama. Ya, tapi kenapa pra-peradilannya batal? Itu yang saya bilang. Tadi kan sebenarnya kan mau tahan beliau itu, kalau bicara melarikan diri, melarikan diri kemana beliau? Justru dari Amerika beliau datang untuk menghargai panggilan polisi. Kalau menghilangkan barang buktinya sudah dari penyidik. Kalau bilang mau melakukan tindak pidana, dia bukan residivis. Berarti sejak pemanggilan pertama sudah diberitahu. Masih di luar ya? Beliau masih di luar. Sabar. Beliau akan datang. Kalau beliau mau melarikan diri, tidak usah kembali dari Amerika. Tapi beliau datang. Alasan subjektif tidak terpenuhi, tapi ditahan. Belum sampai 1 kali 24 jam. Belum sampai 1 kali 24 jam. Sudah ada foto di dalam penjara. Ya kan? 4 hari sesudah itu ada video. Kenapa tersangka lain tidak difoto, tidak divideokan? Apakah Anda melihat ini sebuah hal yang normal? Ya kan? Kita supremasi, tapi jangan terlalu banyak sensasi lah, bos. Supremasi, ya kan? tapi jangan terlalu banyak supremasi hukum oke, tapi jangan terlalu banyak sensasi. Ya kan? Dia punya hak loh. Istrinya, anak-anaknya punya perasaan.
Belum sampai 1 kali 24 jam, fotonya sudah viral, ada di dalam terali besi. Beberapa hari kemudian muncul video di Facebook. Di situ ada orang berpangkat AKBP juga di situ. Dalam video Terekam itu. dalam video itu. Sekarang siapa yang videokan? Dan tujuannya apa ya? Dan tujuannya apa? Kalau bilang keluarga yang videokan, seperti humas dari Polda katakan, bisa saja keluarga. Keluarga yang mana? Yang tidak waras. Masuk kan. Kalau keluarga tidak waras mungkin bisa. Dan keluarga juga tidak punya akses sampai ke dalam situ. Pertanyaan saya, apa tujuannya? Dan kemudian sampai hari ini, apa sanksi kepada orang-orang, Penyebar itu. pejabat-pejabat yang mengatur tentang tahanan? Oke. Dari tadi kan kita bicara tentang HA ya. Ya, Bagaimana dengan 4 tersangka lain? Pendapat Anda? saya tidak bisa memberikan pendapat terlalu dalam tentang mereka karena mereka ada lawyernya masing-masing. Ya. Tapi artinya kalau kita, seperti saya katakan tadi, kita dudukan dulu perkara ini pada konstruksi hukum yang benar. Ya kan? Kalau bicara hibah, itu yang saya bilang. Hibah itu dilandasi perjanjian. Contoh, jual beli. Jual beli kan terjadi peralihan hak. Berpindah. Kalau negara beli barang ini, negara bayar, negara ambil. Terjadi perpindahan hak. Uangnya berpindah ke dia. Masa uang yang sudah berpindah, dicek lagi dipakai untuk apa? Taruhlah pengecualian dana hibah. Karena ada perjanjian. Kita lihat yang dilanggar di situ pidana atau perdata. Perbuatan-perbuatan yang disangkakan, yang dilarang di dalam perjanjian itu, Iya. Bu, bisa dilihat itu bukan kejahatan loh. Oke. Sejauh ini kalau Anda melihat seperti tadi kan yang bilang kan, perjanjian apa saja yang diduga dilanggar? Satu, ya, dikatakan bahwa ada acara, tidak boleh untuk perayaan. Tidak boleh dipakai untuk perayaan. Tapi saya klarifikasi tadi, kegiatan KKPG awal tahun itu bukan sekedar perayaan Natal saja. Itu satu paket kegiatan, bukan sekedar perayaan. Bukan cuma perayaan Natal di situ. Ada ruang organisasi bagi KKPG di situ. Hanya ditulis tidak boleh untuk perayaan. Perayaan apa? Itu tidak jelas. Oke. Silakan buka di Pergub nomor 25 tahun 2021. Tidak boleh dipergunakan untuk acara perayaan. Ya kan? Kedua, tidak boleh dipergunakan untuk hadiah, karangan bunga, dan cenderamata. Nah, pertanyaan saya, kalau ini dilanggar, memberi hadiah kecuali gratifikasi loh yang pidana. Memberi hadiah, cenderamata, dan karangan bunga itu bukan sebuah perbuatan pidana. Itu bukan pelanggaran. Pelanggaran perjanjian, iya. Pelanggaran Tapi perjanjian. Berarti perjanjian. pelanggar tetap melanggar atau bagaimana? Konsekuensi hukumnya lain dong. Jangan dipaksakan orang masuk penjara kalau ada pelanggaran perjanjian. Konsekuensi hukumnya adalah tuntutan ganti rugi. Gemim ganti rugi kalau itu. Kalau itu pelanggaran. Berarti kalau itu pelanggaran dari perjanjian itu, Ganti rugi solusinya. Bukan penjarakan orang. Kalau semua perjanjian dilanggar dipenjarakan, berapa banyak orang pinjam uang di bank bisa dipenjarakan? Ya kan, kita menempatkan penegakan hukum itu secara proporsional. Tapi itu yang saya katakan tadi, pelanggaran dikatakan bahwa ini ada uang hibah diberikan hadiah, itu pun masih tafsir. Coba cek pengertian hibah dan diakonia itu agak berbeda. Iya kan? Baru kemudian dikatakan juga, ada pelanggaran di situ dibilang tidak boleh perjalanan dinas ke luar negeri. Pertanyaan saya, tidak boleh dalam perjanjian itu ya? Iya, tidak boleh perjalanan dinas ke luar negeri, tetapi kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pemerintahan. Sasarannya kepada membantu pemerintah lah, ada hubungan dengan support terhadap pemerintah. Nah, kecuali seperti itu. Artinya ada ACC pemerintah. Memangnya ada perjalanan seperti apa yang dilakukan sekarang oleh klien ada Anda? kegiatan yang di dalam proposal ada loh. Kegiatan ke Jerman itu undangan. Undangan dari gereja-gereja di sedunia, dan itu ada dalam proposal, bukan tidak. Pertanyaannya, kalau perjalanan dinas ke luar negeri, Pak Pendeta Hen Arina tunduk pada perjalanan dinas yang diatur oleh pemerintah atau tidak? Beliau kan bukan PNS. Kedua, anggarannya tertata bukan tidak dalam proposal. Dan itu juga ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban itu.
Kemudian keterlibatan beberapa pejabat di sana pun ada rekomendasi dari pemerintah. Nah pertanyaannya, Pak Pendeta, kalau ada rekomendasi kan berarti tidak ada pelanggaran dengan perjanjian ini. Berarti diketahui perjalanannya. Ya. Oke. Itu pun yang saya katakan tadi. Apakah perjalanan dinas itu kejahatan? Tidak kan? Tapi pelanggaran perjanjian. Karena menurut Anda di naskah perjanjian itu ada kecuali kecuali tadi yang mendukung. Oke. Bicara tentang program pemerintah. Tidak detail ya. Bicara tentang TGR, itu kan bukannya masih ada di inspektorat. Sebenarnya begini, TGR itu saya mau bilang Bu, saya punya disertasi tentang plea bargaining. Apa itu? Plea bargaining itu ya pengakuan bersalah mengembalikan kerugian. Kalau di Amerika punya sistem seperti itu. Nah, saya mau bilang ada praktek hukum di Republik ini. Orang ditetapkan tersangka karena kasus pengadaan tanah rumah sakit di Nias. Ya. Kasus pengadaan tanah rumah sakit di Nias merugikan negara 5,2 miliar. Oke, dihubungkan dengan bentar, nanti saya hubungkan. Tiba-tiba ketika dinyatakan ada kerugian negara, ditetapkan tersangka, orang ini salah satu tersangkanya mengembalikan 7,2 miliar ke negara. Oke. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi waktu itu di Sumatera Utara, dia periksa ahli. Pertanyaan ke ahli satu, apakah masih ada kerugian negara atau tidak? Ahli bilang apa? Sudah tidak ada kerugian negara. Kasusnya dihentikan. TGR. Diganti rugi, TGR. Padahal sudah tersangka loh. Jadi kalau mau bilang ranah ganti rugi itu di inspektorat, keliru. Ruang itu sebenarnya praktek hukumnya bisa. Cuma persoalan mau tidak mau untuk diterapkan. Ya kan? Begitu. Cuman itu yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara pertanggungjawaban hukum terhadap Bapak Pendeta Arina, kalau bicara tentang korupsi, jawab dulu siapa yang diperkaya. Apakah Pendeta Arina? Kalau Pendeta Arina, pertanyaannya berapa miliar uang yang masuk ke rekeningnya? Kalau pertanyaannya pendeta-pendeta guru agama yang menerima diakonia bilang diperkaya, berapa duit itu, Bu? 500 sampai 1 juta. Jurisprudensi menyebutkan memperkaya seseorang itu ketika dia menyentuh angka 100 juta. Itu ada jurisprudensinya, bukan kata saya loh. Gitu. Kalau mau dibilang siapa yang diperkaya? Gemim diperkaya. Pertanyaannya, apakah Gemim bisa dikatakan sebagai korporasi yang diperkaya? Dia lembaga non-profit loh. Ujung-ujungnya, kalau bicara tentang korporasi, berarti pasal 20 Undang-Undang Tipikor itu mengatakan kalau kejahatan terhadap korporasi, pasal 20 itu ayat 7 mengatakan hukuman pokoknya denda, bukan penjara. Nah, tadi bilang kalau dikategorikan korupsi kalau sudah menyentuh angka 100 juta. Itu ada jurisprudensi. Nah, bagaimana dengan kegiatan perkemahan pemuda? Sekarang angka 1 miliar. Saya menegaskan Bu, pertanyaan saya, siapa yang diperkaya di kegiatan pemuda? Mungkin bukan diperkaya, tapi bisa dibilang dana itu digunakan untuk hal kegiatan. Pertanyaan saya begini, ingat, kita jangan pisahkan antara menggunakan uang negara dengan mens rea. Ya kan? Mens rea di situ adalah merugikan negara. Memperkaya orang dengan merugikan negara. Berarti kegiatan itu sudah ada dalam naskah perjanjian 1 miliar? Bagaimana? 1 miliar itu ada di dalam proposal. Ada proposal pengajuan. 1 miliar itu kalau dibicara dalam proposal. Kalau yang secara detail saya tidak hafal ya, tapi yang pasti alokasi anggaran untuk perkemahan ada di proposal permintaan dana hibah untuk proposal perkemahan juga ada. Tapi Anda tidak yakin itu 1 miliar ataupun bagaimana? Angkanya berapa? Ini ada 3 tahun, ada 4 tahun anggaran. Saya mau hafal satu-satu juga saya tidak bisa bisa tapi yang jelas kegiatan perkemahan itu ada dalam proposal. Ada dalam proposal. Dan maksudnya publik harus tahu loh, siapa yang diperkaya di kegiatan perkemahan. Yang namanya hibah itu sepanjang bermanfaat bagi penerima hibah, bukan orang-orang tertentu saja, bukan ketua sinode, tapi bermanfaat untuk organisasi. Memang hibah itu memperkaya. Tidak ada hibah yang tidak memperkaya orang, tapi memperkaya dalam konteks perbuatan yang tidak melanggar hukum. Salah peruntukan? Salah peruntukan itu yang saya bilang. Buktikan salah peruntukannya di mana. Tetapi itu pelanggaran pidana atau perdata. Ya kan ini yang mesti diluruskan. Ingat baik-baik.
kegiatan perkemahan itu bagian daripada kegiatan Gemim. Siapa Gemim? Gemim penerima hibah. Kalau kemudian dana hibah menguntungkan Gemim sebagai penerima hibah, salahnya di mana loh? Dia penerima hibah. Sekarang kalau pendeta Arina masuk penjara karena menguntungkan Gemim, memperkaya Gemim, waduh, apa tidak salah kita mencap dia koruptor? Jadi Anda yakin itu ada di proposal ya? Ada di proposal. Oke. Gitu. Nah, jadi lagi sekali, yang namanya tipikor itu, lihat pemanfaatannya itu bermanfaat untuk siapa? Mensreanya di situ. Kalau itu bermanfaat bagi penerima hibah, walaupun itu dia salah bermanfaat. peruntukan, tapi dia salah bermanfaat. peruntukan larinya itu. Kalau dia bermanfaat untuk penerima hibah, larinya ke uang prestasi dong. Penerima hibah harus ganti. Tidak. Tapi bukan dicap itu tindak pidana, iya kan? Ini yang Jadi saya poin yang akan Anda kemukakan nanti di saat untuk menangani perkara ini, poinnya lebih ke apa gitu poinnya dibanding dengan BAP yang ataupun di waktu yang sebelumnya. Ya, poin pertama yang akan saya penetrasi itu adalah berapa banyak uang yang diterima oleh Hen Arina. Pendeta Hen Arina itu diperkaya berapa miliar Yang masuk ke rekeningnya. yang masuk ke rekeningnya. Kita jawab itu dulu. Itu paling Ya, supaya umat Gemim juga tahu. Ya kan? Apakah pendeta Hen Arina, Bapak pendeta Hen Arina itu makan uang negara atau tidak? Saya berani katakan tidak ada yang masuk untuk kepentingan beli harta pendeta Hen Arina atau beli harta keluarganya, tidak ada. Uang dipakai untuk kegiatan Gemim kok. Ya kan? Saya sudah cek itu. Begitu. Itu kalau penetrasi saya poinnya yang pertama itu. Dan yang perlu kita luruskan sekali lagi. Orang sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap, jangan cap dia koruptor dulu. Dia masih punya hak-hak untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi kan secara hukuman sosial sudah bertubi-tubi itu yang saya datang ke dia bilang. ya. Makanya saya terpanggil datang ke tempat ini untuk kita bicara materi hukumnya. Supaya kita Ya, luruskan. karena selama ini mata bicara belum pernah berhasil untuk mengundang kuasa hukum atau penasihat hukum Ya. dari pihak Hein Arina. Ya, dan hari ini kita menunjukkan sikap kita bahwa kita punya materi bukan tidak. Gitu. Oke, Bung Michael, logika hukum akan seperti apa akhir dari kasus ini, kasus dugaan korupsi? Kita belum bisa memastikan juga seperti apa, tapi kan sekarang bergulir untuk di kejaksaan. Saya cuma berharap kejaksaan memeriksa perkara ini dengan teliti. Artinya begini, kalau ternyata saya mau sampaikan juga kepada ibu, kepada publik, saya bicara dengan Pak Pendeta Hen. Dia itu katakan, kalau memang saya terbukti bersalah, saya sudah siap kok. Saya sudah sangat siap. Gitu. Tapi pada prinsipnya yang dia harapkan adalah Buktikan dulu. kalau memang saya tidak bersalah, hukum jangan berlaku tidak adil dong. Ya kan? Artinya begini, dia salah pun dia masih memiliki hak untuk memperjuangkan atau membela diri. Apalagi kalau dia tidak ada salah. Ya kan? Gitu. Anda sudah baca BAP dari Hein Arina? Saya sudah baca. Oke. Nah, seyakin apa Bung Michael melihat bahwa Hein Arina bisa lepas dari jeratan hukum? Saya kalau bilang yakin, sangat yakin. Yang penting semua lembaga-lembaga negara kita ini betul-betul profesional dan proporsional. Berarti selama ini tidak profesional? Yang mana dulu? Kan ini belum sampai di kejaksaan, belum selesai di kejaksaan, belum selesai di pengadilan. Kalau saya Ini kan bilang, dari Anda katakan tadi kan, tanggal Ya. 15 di praper, tapi tanggal berapa sudah ditahan? iya, seharusnya diberikan ruang dong, ya kan? Jangan kemudian dia diobral, ya kan? Di mana hukum yang membenarkan itu? Kenapa cuma Bapak Pendeta Hen Arina yang diobral videonya dalam penjara? Berarti Kenapa tersangka yang lain tidak? Itu Ini kan tidak dipermasalahkan adil. juga? Equality before the law di mana di sini? Bayangkan kami sudah menyampaikan ini kepada Bapak Pendeta. tentang foto dan video Tentang itu. foto dan video. Saya Tanggapan bilang Pak mereka? Pendeta, ini sesuatu hal yang sangat melanggar privasi Bapak dan ini ketidakadilan karena cuma tersangka Bapak yang dibuat seperti itu. Beliau bilang, aduh, saya ini pendeta, kita mau ribut-ribut juga bagaimana?
Tapi sampai hari ini kita sementara mendiskusikan itu dengan tim. Hal itu sudah disampaikan ke pihak saya sudah sampaikan saya sudah ingatkan juga, karena beberapa waktu ini kan kita agak kesulitan ketemu. Oke. Minta bond itu kesulitan, ya kan? Saya mau sampaikan, saya minta bond sudah sekitar 2 kali untuk ketemu. Bahkan terakhir saya minta bond untuk ketua PGI ketemu dengan Bapak Pendeta Hen Arina, tapi tidak diizinkan. Gitu. Saya bilang, waduh, ini hak tersangka loh. Hak tersangka, pasal 71 KUHP itu bilang pengacara setiap waktu bisa ketemu. Tapi sekarang sudah bisa ketemu atau masih sulit untuk Sampai sekarang ini saya sudah bond. Besok ini kan hari ulang tahun Pak Pendeta, tanggal 27 Mei 2025. Saya mau ketemu, tapi itu jam besuk. Oke. Saya mau lihat lagi, kalau misalnya dipersulit lagi, saya pengacara mau ketemu dipersulit lagi, saya mau lihat. Gitu. Nah. Bahkan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaannya sekarang dihambat. Alasan penyidik mesti minta izin pimpinan. Saya bilang begini, pasal 61 KUHP itu menjelaskan bahwa itu hak daripada tersangka atau terdakwa menjumpai orang berurusan dengan pekerjaannya. Kalau hak diberikan oleh undang-undang, maka siapapun pejabat itu tidak boleh melanggar undang-undang. Artinya begini, sekalipun dia tersangka, dia masih punya hak sebagai warga negara dan dia punya hak untuk diperlakukan sesuai dengan konstitusi. Oke. Tim pengacara ada berapa sekarang? Sekarang ini ada 7. Bukannya ada rencana, katanya sampai 100 pengacara akan membela Hein Arina, apakah itu Sampai hari ini saya mau katakan, Bu, itu sudah puluhan yang masuk menawarkan diri. Oke. Jadi Diseleksi? volunteer. Itu disampaikan kepada kami. Oh, karena ketua tim ya? Saya ketua tim. Saya bilang silakan aja kalau ada. Dan kalau suka relawan kita welcome. Oke. Jadi bukan berarti 100 orang dibayar Pendeta Hen Arina ya. Keliru itu. Itu 100 orang itu adalah volunteer. Yang sekarang sudah mulai mendaftar. Cuman saya yang masih tahan. Gitu. Saya masih tahan karena kita kan masih proses ini, dalam proses penyidikan. Gitu. Kalaupun ada relawan-relawan yang terpanggil, kita juga welcome kok. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bung Michael sudah bilang yakin bahwa klien Anda ini akan lepas dari jerat hukum karena di BAP ada banyak keganjilan ya, kejanggalan. Ya, yang dipertanyakan ke beliau itu menurut saya ada hal-hal yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Pendeta Hen Arina. Gitu. Kalaupun dia masuk ke ranah perdata berarti dia Berarti ganti rugi. Oke. Tapi itu bukan ganti rugi pribadi Pak Pendeta Hen Arina loh. Institusi loh. Ini yang saya bilang, sekarang ini kan mau difokuskan bahwa ini adalah pelanggaran personal. Pertanyaan saya, berapa secara personal yang Pak Pendeta nikmati? Itu yang belum mampu dijawab berapanya. Ya, saya berbicara dengan sinode kemarin. Minggu kemarin saya bicara dengan BPMS. Saya katakan kepada BPMS, kalau faktanya uang-uang itu mengalir secara institusional, jangan biarkan Pak Pendeta menghadapinya secara personal. Tidak adil gereja memperlakukan dia kalau seperti ini. Nah, bisa dibilang kan Bung Michael ini penasihat hukum yang kalau menurut kata-kata saya baru ketambahan kan setelah ada penasihat hukum sebelumnya. Ya. Kenapa sampai Anda diminta? Apakah yang pertama masih belum cukup untuk? Saya tidak tahu ya. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu, itu area privasi daripada keluarga. Ya. Kalau begitu Anda ditunjuk oleh keluarga. Keluarga, diajak saya oleh keluarga. Gitu. Dan akhirnya menjadi ketua tim ya, ketua tim pengacaranya. Ya. Oke, setelah melihat kasus ini, saya sangat berharap begini. Saya sebagai warga gereja, saya Pelsus dari tahun 2005, ya, sampai hari ini Pelsus. Yang saya mau bilang bahwa sebagai warga gereja kita anti korupsi, tapi kita juga anti kriminalisasi. Seperti itu. Anti korupsi walaupun kita juga anti kriminalisasi. Ya. Gitu. Artinya setiap orang itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Anti korupsi dan juga anti kriminalisasi. Anti kriminalisasi. Kenapa Anda melihat banyak yang dikriminalisasi? Kalau mau paham apa arti kriminalisasi dan arti kriminalisasi, kita lihat kalau pidana itu dia fokusnya adalah evidence baru lahir tersangka. Pidana. Ya kan? Itu yang saya bilang.
bukan tersangka dulu atau bukan orang disasar dulu, baru kemudian mencari buktinya. Bukan kemudian bukti-bukti menunjukkan ke arah keperdataan, kemudian dipaksakan untuk menjadi perbuatan pidana. Nanti ini yang Anda maksud, klien Anda ditahan dulu baru dicari buktinya. Bagaimana? Secara tidak langsung Anda mengatakan klien yang Anda bilang saat itu ini. Itu kan yang Anda katakan, ya kan? Polisi juga mengklaim ada 2 alat bukti, ya kan? Tapi saya tidak percaya kalau itu bisa diuji dan terkonfirmasi dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan. Seperti saya katakan tadi, bicara tentang penahanan itu kewenangan polisi. Ketika mereka lihat ada 2 alat bukti, tetapi apakah alat bukti itu memiliki relevansi? Kita lihat nanti di pengadilan, ya kan? Gitu. Artinya tanda-tanda kriminalisasi, tanda-tanda pelanggaran HAM, kita sudah lihat kok. Sesuai proses. Indikatornya kita bisa lihat kok. Nah, ada kejanggalan yang saya bilang tadi. Kenapa perkara yang sejak awal sebenarnya terdeteksi perdata, kemudian ini naik sidik, ya kan? Anda bisa simpulkan sendiri apa maksud saya. Gitu. Kenapa ada wilayah perjanjian, kemudian naik sidik? Setelah proses yang bergulir ini, proses setelah ini apa lagi yang akan Anda lakukan? Kita masih mendiskusikan dengan keluarga karena ada beberapa strategi yang kita sudah rumuskan, ya kan? Tapi saya mau terus mempelajari lebih dalam lagi supaya kita tepat, ya kan? Tidak sembarangan memukul lah, gitu. Kita hargai proses hukum, tetapi kita juga sudah punya rincian-rincian strategi yang kita harus komunikasikan. Naik ke sidang belum ya? Masih ya, ini proses, saya juga tidak tahu. Nah, menarik bicara tentang pra-peradilan ya, karena Anda berpendapat bahwa hak klien Anda itu tidak dipenuhi ya, untuk memberikan ruang untuk membuktikan ataupun membela diri. Kenapa Anda tidak, dari tim Anda ya, tim kuasa hukum Hein Arina, kenapa tidak bersikukuh untuk kuat di pra-peradilan itu? Ya, itu yang saya bilang, masih ada materi yang harus dipersiapkan. Sebab tadi yang saya katakan tadi, kemarin kan gugatan pra-peradilannya alasannya cuma sampai di penetapan tersangka. Belum sampai kepada penahanan. Ya kan? Gitu. Makanya menurut kami, kalau mau pra-peradilan itu mesti sampai kepada penahanan, bahkan perpanjangan penahanan. Nah, kenapa? Tapi materi-materinya kita siapkan dulu. Saya baru terima kuasa tanggal 6. Ini tanggal berapa? Berarti ya kan? Anda saya mau kalau kita bicara tentang pra-peradilan, saya mau betul-betul tepat. Alasan hukumnya apa? Kita jalan juga kuat. Karena harus dipahami domain pra-peradilan itu domain apa. Tapi sebagai seorang advokat atau pembela ya seorang klien itu, Anda kan pasti sudah mengamati kasus ini kan? Iya, benar. Apakah bisa Anda menawarkan diri untuk menjadi pembela, atau kenapa Anda hadir setelah peradilan itu dibatalkan? Saya sebenarnya kalau bicara pra-peradilan itu dibatalkan, saya sebelum itu sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga. Sebelum Anda ditunjuk sebagai kan mereka penasihat hukum, berkonsultasi juga. Ya. Tapi maksudnya apakah kemudian itu akan dilakukan pra-peradilan lagi ketika kami pegang? Saya bilang kita butuh analisis. Artinya begini, kalau ada tempat bertanding yang tepat, kenapa kita mesti bertanding di pra-peradilan? Kalau kita bicara tentang interpretasi, yang saya katakan tadi kan ini domain interpretasi dan mayoritas interpretasi. Sementara kalau pra-peradilan itu domain formal saja. Lebih kepada pemenuhan syarat formal 2 alat bukti. Berarti sudah tidak ada upaya lagi untuk pra-peradilan? Masih kita diskusikan. Lihat saja nanti. Kalau misalnya memang dalam pergumulan kita dan itu bisa diajukan, kita akan ajukan. Tapi kalaupun tidak, berarti kita sudah sangat ready untuk ke pokok perkara. Jadi gitu. Yang paling urgent untuk dilakukan oleh kuasa hukum kalau sekarang ini yang paling urgent kita ini adalah mempersiapkan semua bukti-bukti meringankan. Termasuk kemudian, dengan pertanggungjawaban yang tadi Anda bilang. Kalau pertanggungjawaban itu memang sudah ada. Yang sekarang yang akan kita kerjakan itu antara lain kami akan mengajukan saksi meringankan, ahli meringankan. Dan saksi meringankan. Sementara kita inventarisir. Ahli dari bidang apa itu? Ahli bidang keuangan negara, kemudian ada juga ahli pidana, ahli hukum keuangan negara dan ahli pidana. Itu sudah kami konsultasikan. Setelah saya terima kuasa, saya langsung konsultasi ahli dulu.
Ada ahli dari keuangan. UI, Oke. ahli keuangan negara. Makanya saya bilang tadi, yang masalah tentang status dana hibah itu, ketika beralih itu jadi uang negara atau uang penerima hibah, itu salah satu pendapat dari ahli keuangan juga. Dia sampaikan itu, sehingga pertanggungjawabannya jadi berbeda. Dia bilang, itu bukan cuma pendapat pribadi saya konsultasikan dengan ahli keuangan. Ya kan kasus ini juga sudah diperiksa BPKP ya? Ya, katanya seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian Yang saya juga, sejauh yang Anda tahu seperti apa? kita kan tidak pegang sebelum nanti ada pemeriksaan di persidangan, kita belum bisa pegang BAP secara keseluruhan kan. Oke. Kalau di persidangan nanti kita akan pegang sampai hasil audit BPKP juga kita pasti pegang. Kalau sekarang kita belum bisa. Yang bisa kita cuplik adalah rincian-rincian yang ditanyakan kepada klien kami dalam BAP. Artinya ketika saya baca BAP kan akan saya lihat di situ apa sih yang dikejar. BPKP Anda ya? BAP dari tersangka. Oh, iya. Kita sudah BPKP-nya BPKP belum di tangan kita. Belum akan di tangan. diambil Akan diambil ketika nanti di persidangan. kapan? Dalam persidangan kalau misalnya pembacaan dakwaan saya langsung ajukan permohonan. Oke. Untuk Minta kepentingan itu ya? pembelaan kita bisa minta Pemeriksaan, secara oke. keseluruhan. Oke. Gitu. Nah, terkait dana hibah, silakan. Ya, Terkait saya dana belum hibah, ya silakan. Jadi menurut Anda, apakah itu tidak perlu dipertanggungjawabkan juga? Saya bilang tadi, bukan berarti tidak perlu dipertanggungjawabkan, wajib dipertanggungjawabkan. Tapi tolok ukur melihat pertanggungjawaban itu benar atau tidak kembali ke NPHD. Poin-poin dalam Ya. perjanjian situ ya? Iya, jangan kembali ke pemikiran kita untuk menjatuhkan orang. Itu harus dipertanggungjawabkan. Tetapi untuk kemudian melihat pertanggungjawaban ini tepat atau tidak, kita kembali ke perjanjian NPHD. Oke. Katakan apa? Nah, bukankah kalau sudah diperiksa BPKP itu sudah valid? Atau apa pembelaan Anda? Saya punya klien tahun 2022, Bu. Itu bukan BPKP yang periksa, yang audit. Kasus korupsi. BPK. Kasus BPK. korupsi. BPK, bukan Badan. BPKP. Oke. Tapi dinyatakan apa? Freisprach, bebas. Karena apa? Ada kekeliruan di auditnya. Bahkan audit dari BPK itu dibatalkan oleh hakim karena ada syarat-syarat, ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat di situ. Hibah Gemim juga diperiksa BPKP. Katanya diperiksa oleh BPKP, katanya. Berarti Tapi belum ada yang- saya belum lihat dokumennya. Tapi kalau di pertanyaan BAP Pak Pendeta Arina itu ada menyebutkan bahwa ada hasil audit awal bulan Maret dari BPKP, begitu. Tapi yang saya bilang tadi itu belum final, Anda ragu belum final. pemeriksaan itu Saya- dari BPKP? Itu yang saya bilang. Saya akan buktikan nanti. Kita uji metode apa yang mereka pakai untuk audit nanti di pengadilan. Kita uji. Itu yang saya bilang tadi. BPK aja bisa dibatalkan oleh hakim ketika mereka lihat ada sesuatu yang janggal. Berarti tadi Anda bilang kan ada kejanggalan atau apa dalam auditornya. Kalau bicara kejanggalan dalam auditor, saya belum pegang apa. Itu nanti akan Anda ambil akan saya pegang di persidangan. Di persidangan. Mengenai kejanggalan lebih komplitnya ketika sebelum persidangan kita Berarti pegang. Anda akan melihat poin apa Poin apa. hasil pemeriksaan itu yang memberatkan klien Anda. Iya, akan ada di situ sebagai oke. alat bukti. Oke. Gitu. Terakhir Anda ketemu Saya Heinarina terakhir kapan? ketemu Maksudnya terbaru ya, yang baru-baru ya, saja. 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu saya ketemu. Sudah berapa kali ketemu? Saya sekitar 2 kali ketemu. Sehat beliau. Beliau sehat. Bahkan pertemuan yang terakhir itu beliau sangat sehat. Dan beliau bilang, saya ini sudah sangat ikhlas menerima proses hukum ini. Sudah sangat ikhlas. Anda melihat Tetapi tidak- beliau minta kuasa hukum lakukanlah porsi kalian. Situasi keluarga Pak Heinarina seperti apa saat ini? Beliau sangat menekankan kepada keluarga supaya jangan bersedih, hadapi. Iya. Kan ini belum selesai. Dan beliau katakan kepada keluarga, kalau kalian menangis, saya justru yang rapuh kalau di dalam. Tapi kalau kalian di luar kuat, saya lebih kuat. Itu yang beliau katakan. Oke. Gitu. Dari bergulirnya kasus ini, apa yang bisa Anda katakan? Mungkin kalimat terakhir atau apa yang menjadi poin Anda? Saya cuma berharap penegakan hukum berjalan dengan baik. Artinya kalaupun nanti bisa membuktikan ada niat jahat, ada kejahatan, biarlah proses penegakan hukum
yang profesional itu melahirkan hasil yang benar. Ya kan? Kita berharap, kita menjunjung tinggi proses. Tetapi jangan sekali-kali menghakimi orang sebelum waktunya. Alkitab bilang jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Gitu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa silakan lempari perempuan berdosa terlebih dahulu. Pengadilan belum memutus pendeta Hen Arina sebagai pelaku tindak pidana korupsi di akhir dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi janganlah kita ini menjadi Tuhan atas Bapak Pendeta Hen Arina. Kalau kami pun ada kritik terhadap pihak kepolisian nanti, itu karena kami cinta kepolisian. Institusi. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda karena beliau mengatakan bahwa beliau mau supaya Gemim ini juga lebih baik, sehat. Kami juga mau Polda jadi lebih baik. Kalau kami kritik ada pelanggaran-pelanggaran hak dari Pak Pendeta Hen Arina dalam proses penyidikan, dalam proses penahanan, itu karena kami cinta polisi. Baik. Begitu. Baik. Oke, Bung Michael, terima kasih sudah hadir di podcast Mata Bicara ya. Kita panggilnya Sobat Mata Bicara. Jadi semua perlu kita bicara sesuatu itu pasti kita bicara bukti ya. Nah, jadi sesuai dengan tagline kita juga. Oke, terima kasih Bung Michael sudah hadir. Juga sudah undang. Terima kasih. Memberkati. Ya, terima kasih. Nah, Sobat Mata Bicara, sekian jumpa kita. Katakan yang Anda lihat, lihat yang Anda katakan. Sampai jumpa. Ada cermin